Salam prestasi. Salam prestasi. Teman-teman semua, ya ini Pak Dedi masih, Om Dedi masih di Royal House ya. Kita tahu Royal House tempat kumpul budayawan seniman yang ada di Yogyakarta. Baik, Om Dedi kali ini kedatangan tamu ya, seorang aktivis, seorang ibu rumah tangga yang pemikiran Om Dedi sukses ya, karena putranya go internasional semua. Bagaimana dengan hanya merajut bahan, kemudian menjahit, tapi kemudian putra-putrinya bisa go internasional dan yang jelas membawa nama baik bangsa Indonesia, dan ini sangat membanggakan. Alhamdulillah Om Dedi bisa ketemu sama sosok ibu ini. Kita akan sapa ibu kita, tamu kita kali ini. Kehidupan rumah tangga di orang tuanya tidak harmonis, kemudian mereka lari ke jalan mencari identitas. Anak-anak putri itu sudah menginjak remaja, yaitu yang saya khawatirkan. Betul. Udah umur 12 tahun udah ikut-ikutan orang tuanya bersolek itu, aduh mulus dodo. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam Pak Dedi. Aduh, Pak Dedi senang banget dikasih waktu oleh Ibu Yuni, Bu Sri Wahyuni datang ke tempatnya Om Dedi, ke tempatnya Azhar Koto, sehingga bisa berbagi, ya berbagi ilmu yang bermanfaat kepada penontonnya Om Dedi yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita bicara banyak Ibu Sri Wahyuni tentang keberhasilan Ibu Yuni memberikan anak-anaknya, memberikan motivasi menjadi eksis, yang Pak Dedi mau tanya, sekarang aktivitasnya apa Bu Yuni? Sekarang saya bergerak di bidang ini kemanusiaan, untuk jadi relawan kemanusiaan sejak tahun 2015. 2015. Ya. Udah kemana aja tuh Bu? Ya, saya pernah ke Bangladesh. Oh, Ya. relawan sampai Bangladesh, keren. Terus mana aja tuh Bu ini? Ya, keliling Indonesia Oh. sudah. Apa yang dikerjakan relawan itu Bu? Awalnya saya membina anak-anak putus sekolah, Oh. anak-anak pengamen, anak-anak pang. Kami berikan pendidikan, edukasi keterampilan industri kreatif, supaya mereka tidak lagi turun ke jalan. Oh, gitu. Dari Itu daerah ke daerah. udah berapa lama Ibu Yuni melakukan itu? 8 tahun. Wah, 8 tahun teman-teman relawan. Jadi menampung anak-anak pang. Berarti anak-anak yang di perapatan itu ya? Iya. Oh, Kami kumpulkan, kemudian kami beri pengarahan, kami beri keterampilan, kasih ini pendidikan keterampilan. Kami juga dirangkul sama Departemen Sosial, kemudian sama ini Departemen Perindako. Oh, Perindako. Ya. Nah itu kalau anak-anak pang itu saya dengar kalau udah dipanggil, udah ditampung, kadang-kadang balik lagi ya? Sebagian ada yang balik, ada yang berhasil. Oh. Ya. Itu Mbak Yuni, rata-rata mereka bisa kayak gitu tuh kenapa Mbak Yuni? Itu karena ini ya, satu pengaruh lingkungan ya, pergaulan. Kemudian basicnya dari rumah itu mungkin karena kehidupan rumah tangga di orang tuanya tidak harmonis, kemudian mereka lari ke jalan mencari identitas. Tapi rata-rata itu mereka anak-anak mampu atau anak-anak? Sebetulnya ada juga anak yang mampu. Enggak semua anak terlantar itu enggak. Ada yang mampu juga karena mereka frustrasi atau apa gitu, cari identitas. Broken home gitu ya? Iya. Oh. Please para orang tua, tolong putra-putrinya tentunya yang mampu ya. Kita dengar sendiri relawan dari Bu Yuni, ternyata adik-adik pang, adik-adik itu rata-rata juga orang mampu juga, hanya karena mungkin tidak ada keharmonisan dari keluarga, dan itu sangat membebani kita ya. Iya. Oh. Benar. Makanya kita itu kasihan mereka masa depannya seperti apa gitu. Berarti itu mereka udah nggak sekolah lagi Mbak Yuni?
nggak sekolah. Kemudian setelah kami datang, kami berikan kesempatan untuk sekolah lagi dengan kejar paket itu. Oh, jet paket. Iya. Rata-rata mau ya? Ada yang mau, ada yang tidak. Oh. Ya. Maaf Mbak Yuni, itu kan ada anak jalanan, ada Ya. anak-anak terlantar. Ya. Itu sama atau beda Mbak Yuni? Beda. 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 Kalau anak jalan gimana Mbak Yuni? Anak jalanan itu dari latar belakangnya dari orang yang miskin, Oh. orang yang kurang beruntung. Kurang beruntung. Ya, kemudian lari ke jalan, ngamen dan sebagainya itu. Anak jalanan ya. Ya, anak jalanan. Kalau yang terlantar itu? Yang anak terlantar itu saya punya komunitas di Parangkusumo. Oh, Parangkusumo. Namanya Gardu Action. Gardu Action. Gardu Action itu menampung anak-anak Nuwun Sewu, itu anak-anak para anak terpinggirkan karena mereka anak-anaknya para PSK Oh. yang tidak terurus, kemudian tidak punya identitas jelas, tidak sekolah. Kami kumpulkan di Gardu Action. Kami berikan tempat untuk bermain, untuk ada di situ ada buku berbagi, itu namanya perpustakaan. Kami menerima sumbangan buku-buku dari luar, dari mana saja. Nah, mereka kami kumpulkan untuk bermain, untuk belajar, untuk bergembira di situ. Jadi jangan sampai anak-anak itu kehilangan masa kecilnya. Sampai sekarang masih. Nah itu maaf, tentunya kan itu butuh biaya ya untuk Ya. itu ya. Terus itu dari mana finansinya? Selama ini kami masih kolektif, Pak. Oh, Belum kolektif. ada ya ada dari Layan, dari waktu itu dari Karina Kas Semarang itu juga bantu. Kemudian ada, tapi belum ada donatur tetap. Donatur yang tidak tetap ada, ya. tidak ada. Kami masih tiap minggu masih ngajuin proposal. Ya. Baik teman-teman semua, khususnya pengambil kebijakan, banyak ibu-ibu seperti Ibu Yudi ini selaku relawan, tentunya mereka juga kepanjangan tangan pemerintah. Karena apa? Kita haknya sama di Indonesia, paling tidak pemangku kebijakan. Kalau sudah terbantu dengan adanya relawan, semestinya lebih semangat lagi, ya minimal memberikan suatu kemudahan, syukur fasilitas, dan yang lebih diharapkan sekali finansialnya, karena relawan ini masih, saya lihat di Indonesia masih merogoh kocek pribadi ya. Jadi masih merogoh kocek pribadi. Tentunya kita di pemerintahan ini kan ada dinas sosial ya. Nah itu kalau melihat kayak gini, saya pribadi saya berharap pengambil kebijakan mesti lebih proaktif karena sudah ada relawan-relawan yang sudah mau bekerja. Ya pengambil kebijakan mestinya lebih proaktif lah, memberikan semua fasilitas. Nah Ibu Yuni, Parangkusumo itu di daerah mana itu ya? Di Parangtritis, Parangtritis sebelah ya? barat Parangtritis. Sebelah barat Parangtritis ya? Iya. Berarti di dekat pantai gitu ya? Iya, dekat pantai. Mereka anak-anak pantai. Jadi kami selama COVID itu kami juga buka dapur umum di sana, Pak. Oh. Ya, buka dapur umum selama 7 bulan. 7 bulan? Iya. Setiap seminggu 2 kali, Rabu dan Sabtu. Kita bagikan nasi bungkus ya, untuk mereka yang kekurangan. Itu di sana banyak problem, Pak. Parangkusumo itu 1001 cerita. Banyak ya, banyak cerita yang ya, memilukan ya. Memilukan, ya. Kenapa saya mendekati anak-anak itu, karena anak-anak kan nanti masa depan bangsa. Jadi jangan sampai anak-anak itu mereka nantinya itu napak tilas orang tuanya. Aduh, sedih sekali. Ya. Sedih sekali. Setiap apa Mbak Yuni ke sana? Saya seminggu 2 kali, hari Rabu dan hari Minggu. Oh. Ya. Sama teman-teman apa sendiri? Iya, sama teman-teman. Ada relawan juga, ada volunteer mahasiswa dari UGM. Kami juga kerjasama dengan anak-anak ini mahasiswa UGM psikologi untuk pendampingan. Ya, untuk pendampingan. Sekarang jumlah anggotanya berapa itu anak-anak yang maksudnya yang terlantar? Itu yang terdaftar di kami itu 30-an, Pak, sekitar 30 ya. Ya, rata-rata umur dari 5 tahun sampai 12 tahun. 12 tahun. Dan semua nggak sekolah ya? Nggak sekolah, ya. Mereka kasihan, Pak. Duh, sangat memilukan ya.
para penonton Om Deddy yang ada di sana. Biasanya kita ini sengaja Om Deddy YouTube ini adalah menggali potensi anak negeri. Tentunya potensi ini bermacam-macam. Ini potensi seorang ibu yang mau merelakan waktunya untuk berbagi kasih, memberikan sesuatu kepada sesama, yang akhirnya sangat bermanfaat, dan kita harapkan supaya tidak menjadi beban adik-adik kita yang ada di Parangkusumo, karena beban mereka juga beban kita juga sebagai warga negara Indonesia. Itu berapa? 30 orang ya? Iya, sekitar 30. Terus kalau tinggal tuh mereka di mana? Tempat orang tua masing-masing atau di mana? Tempat orang tuanya rata-rata pada indekos di sana. Oh. Jadi tidak tetap anak-anak itu. Bahkan kalau malam itu anak-anak juga sering keluar menjajakan apa ya, jadi pengasong itu kan kasihan. Padahal mereka yang anak-anak putri itu sudah menginjak remaja, ya itu yang saya khawatirkan. Betul. Udah umur 12 tahun udah ikut-ikutan orang tuanya bersolek itu, aduh mulus dodo. Betul. Ya, sangat memprihatinkan ya. Rata-rata putri apa putra itu? Banyak putrinya. Putrinya ya. Iya. Ya. Wah ya, eman-eman ya. Eman-eman ya. Sayang sekali. Makanya ya lagi-lagi Om Deddy mengetuk ngambil kebijakan ini, suatu bukti nyata ya, seorang relawan yang kita tahu di Parangkusumo semacam itu, dan kita tahu Parangkusumo adalah tempat wisata. Jangan sampai tempat wisata khususnya DIY menjadi tidak bagus karena hal-hal yang semacam ini ya. Betul. Nah, Ibu Yuni, itu kan mengenai aktivitas Ibu Yuni di luar rumah. Saya dengar putrinya Mbak Yuni rata-rata kan sudah eksis ya. Dan sebelum itu Ibu Yuni kan usaha. Usaha apa sih yang dikerjakan oleh Ibu Yuni? saya itu dulunya itu penjahit. Hobi saya itu menjahit. Menjahit. Ya, menjahit. Dari kelas 5 SD itu sudah suka ini ngerusui jahit itu. Kemudian ada kursus di Bali Desa saya ikut waktu SMP, ternyata bisa untuk bekal mencari nafkah untuk anak-anak mengantar sekolah mereka ya. Itu kemudian namanya perjalanan hidup pasang surut ya Pak. Betul. Pernah usaha konveksi bikin daster itu. Kemudian krismon ambruk ya. Terus kemudian mikir ini gimana caranya bisa bertahan, sedangkan anak-anak butuh biaya sekolah. Kemudian kami ini Pak jadi pemulung Pak. Pemulung kain perca. Terus diapain tuh? Ya kain perca yang biasanya di pabrik-pabrik itu kan dibuang. Kami beli. Terus? Kami beli, kami rangkai, kemudian dibikin sesuatu, dibikin kerajinan yang berharga, jadi sarung bantal, jadi tas, jadi bentuknya jadi macam-macam dong ya? Ya kan pasel jadi pasel ya, betul. Yang kemudian ada tersebar di Malioboro, di Solo, ya itu kami yang memulai. Ya. Dan itu laku ya? Laku. Jadi istilahnya open barang ora kanggo tapi berguna. Ya. Nah itu dari situ mulailah usaha merintis dari nol, kemudian sampai dari punya karyawan 2 orang sampai kemudian tambah jadi 25 karyawan. Alhamdulillah ya. Dan itu yang mengantarkan anak-anak sukses ya? Ya alhamdulillah. Para orang tua ya, semuanya itu bisa dikerjakan, nggak ada yang tidak bisa. Ini dari bahan yang nggak laku di pabrik, dibuang, ditampung sama beliau, dan dijahit, dan kemudian menjadi parcel, dan itu kemudian dipasarkan di Malioboro. Alhamdulillah bisa laku dengan ada nilainya. Dan itu yang mengantarkan orang tua ini, 4 orang anak ya putrinya? 5 orang anak, semua kuliah di tempat yang bagus, dan kemudian sekarang kerja yang bagus, dan saya dengar juga ada yang di luar. Ada yang di luar ya? Enggak di luar, tapi sering keluar. Sering keluar ya? Sering keluar. Alhamdulillah
anak nomor 1. Nomor 1 ya? eh, Di universitas mana dulu ya? Dulunya itu kuliahnya di sini di kuliah swasta Pak. Oh, swasta ya. Aja. Kemudian dia kan cewek tapi ngambil teknik, elektro. Ya. Kemudian alhamdulillah ya bejane anak itu keterima kerja di KPC. Oh, Di Kaltim Primaku. Kaltim Prima. Ya. Kemudian di sana ya gimana ya alhamdulillah dapat ada prestasi, sering diutus keluar. Wah. Ya. Keren ya, dengan bahan yang tidak ada nilai, akhirnya bernilai dan bisa membawa putri-putrinya bisa sukses, bisa round the world ya, dengan bahan yang tidak ada nilainya. Iya, ya. tidak disangka. Tidak kalau itu disangka, sebetulnya ya. sampah ya. Betul. Sebetulnya sampah, kemudian disulap jadi barang bermanfaat. Nah, Mbak Yuni kan tadi melakukannya sendiri, kemudian sekarang ada karyawan. Sekarang usaha itu masih? Sekarang usaha itu sudah saya limpahkan ke anak saya nomor 2. Oh. Saya sudah pensiun Pak. Oh. Sudah tinggal menikmati hidup. Alhamdulillah. Untuk umur saya itu supaya bisa berguna untuk sesama. Oh, alhamdulillah. Sama dong Bu Yuni ya. Jadi kita pokoknya dengan usia kayak gini memberikan ya bermanfaat kepada masyarakat ya, melakukan satu kemaslahatan supaya kita selamat dunia akhirat. Amin. Amin. Bu Yuni makasih banget. Bu Yuni tolong memberikan inspirasi, motivasi kepada tamu-tamunya Om Didi yang ada di sana. Harus semangat, jangan sampai ngelokro. Ya. Monggo Ibu Yuni. Teman-teman semua, ketika kita sedang jatuh, janganlah kita merasa terpuruk, merasa putus asa. Kita harus berani bangkit untuk menatap masa depan yang lebih baik. Keren. Harus berani bangkit untuk menata yang lebih baik. Sangat setuju sekali. Terima kasih Bu Yuni waktunya yang diberikan Om Deddy. Tentunya ini sangat bermanfaat sekali, khususnya para orang tua yang menganggap halnya sepele. Wah itu selama gunanya, ternyata semua ada gunanya. Tergantung kita punya brains kita mau berpikir apa tidak, karena tidak ada yang tidak bisa. Ya, terima kasih Bu Yuni, tetap semangat. Salam prestasi. Salam prestasi. Salam prestasi.